Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem episode ke-10. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Bumpy Johnson yang menghadap pada keluarga Genovese untuk menghadapi tuntutan terhadapnya yang dilayangkan oleh Chin Gigante. Setelah Bumpy terduduk, Chin dipersilakan untuk menjelaskan tuntutannya. Dengan perlahan, Chin memberitahu semua orang bahwa ketika Bumpy telah keluar dari penjara selama 1 tahun lamanya, ia masih memiliki ambisi untuk mencuri dari mereka. Mencuri yang bukan haknya, termasuk milik Chin Gigante. Tak hanya itu, Bumpy juga membunuh Richie Zambrano yang merupakan kapten miliknya yang telah berjasa selama 11 tahun. Chin menganggap Bumpy sebagai kanker yang harus ia musnahkan sekarang juga. Tak hanya Chin, Joe Bonanno pun melayangkan tuntutan miliknya yang dimana ia percaya jika Bumpy Johnson memerintahkan seseorang untuk membunuh anaknya ketika ia di penjara. Padahal saat itu Bumpy mencoba membela dirinya sendiri dengan bersumpah ia tak pernah membunuh anak-anak, dan Bonanno dengan mudahnya mempercayai perkataan dari orang yang mengenakan handuk di jalanan. Namun sayangnya, Bumpy tak bisa berkata banyak. Ia memang mengakui pembunuhan terhadap Zambrano dengan alasan melindungi keluarganya. Bagaimana ia bisa terdiam ketika seseorang mengutus pembunuh untuk mengincar keluarganya, sehingga mau tak mau ia harus menyelesaikan itu semua. Saat mendengar kesaksian itu, Costello merasa kecewa karena dahulu Bumpy memberitahunya ia tak pernah membunuh Zambrano. Dan kini, fakta terungkap yang membuat persahabatan di antara mereka berdua harus tercoreng begitu saja. Situasi itu benar-benar membuat Bumpy tertekan hingga ia mencoba membela dirinya dengan memberitahu mengenai kasus Bowery Land, ladang pendapatan ilegal mereka semua yang kini sedang diinvestigasi oleh Adam Powell selaku Kongres. Bumpy menegaskan hingga detik ini ia tak pernah melewati mencatat setiap transaksi Bowery Land yang ia simpan di dalam sebuah kotak deposit, karena suatu saat dirinya mungkin saja bisa mengambil catatan tersebut dan memberikannya kepada Powell kembali. Lalu Bumpy bertanya, apakah mereka tahu mengapa Rusia dan Amerika tak saling meledakkan satu sama lain? Itu karena mereka memegang kendali rudal satu sama lain yang mungkin saja suatu saat nanti mereka bisa hancur bersama. Begitu pula dengan Bumpy yang bisa saja menghancurkan keluarga Genovese apabila mereka berusaha untuk membunuh keluarganya. Setelah itu Bumpy pergi begitu saja. Di satu sisi, ketika Bumpy dan Malcolm sedang berbincang mengenai kedekatan antara Malcolm dengan Powell yang sudah diibaratkan seperti minyak dan air, tiba-tiba saja televisi menarik perhatian mereka ketika pembawa acara memberitahukan kematian dari presiden tercinta mereka, yaitu Presiden Jack F. Kennedy. Tentu berita tersebut membuat semua orang tercengang. Terlebih Presiden Kennedy terbunuh akibat ditembak oleh orang yang tak dikenal bersamaan dengan Gubernur Texas. Tak hanya mereka berdua, Powell yang berada di kantornya pun mendengarkan berita tersebut yang membuat Powell harus meyakinkan teman-temannya jika mereka takkan kalah karena berita ini. Lalu Powell masuk ke dalam kantornya dan menangis karena kedekatan antara dirinya dengan Jack F. Kennedy sangatlah dekat. Di Pleasant Avenue, Chin dan Bonanno justru sangat senang dengan kematian dari Kennedy karena dengan begitu, Bobby Kennedy takkan bisa menyentuh mereka lagi. Kemudian mereka menyuruh anak buahnya untuk pergi terlebih dahulu. Lalu mereka mulai membicarakan tentang penyingkiran Bumpy yang akan segera mereka realisasikan. Chin memberitahu Bonanno jika ia telah menerbangkan seorang pembunuh bayaran yang tinggal di Palermo, Sisilia untuk melakukan tugas ini. Dan ia sangat amat yakin mereka tak perlu mengotori tangan mereka untuk melakukan tugasnya. Sementara itu, di kediaman Bumpy, ia mendatangi anak dan istrinya yang sedang menonton berita. Bumpy memberitahu jika akan ada banyak orang jahat di dunia ini yang bermunculan, sehingga ia meminta kepada Margaret untuk siap dalam setiap kondisi meskipun itu dalam kondisi terburuk. Setelah itu, ia menyuruh Margaret untuk pergi ke kamarnya menyiapkan baju-bajunya, karena ia dan ibunya akan pergi ke selatan demi menghindari kejahatan yang mungkin saja akan datang di Mayhem. Setelah Margaret pergi, Bumpy mencoba meyakinkan Mei Mei jika semua ini adalah pilihan terbaiknya. Ia tak mau mengambil resiko, terlebih gesekan antara dirinya dengan Chin dan Bonanno membuat semua menjadi rumit. Setelah itu, ia memeluknya. Lalu scene berputar pada perbincangan antara Stella dengan ibu tirinya mengenai pembunuhan terhadap presiden mereka yang tak lama tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu. Ketika ibu tiri dari Stella membukanya, ia cukup terkejut dan memberitahu Stella jika sebenarnya ia tak ingin mempersilahkan orang ini untuk masuk. Namun karena semua ini demi kebaikannya, maka ia mempersilahkan Teddy untuk mendatanginya.
Dengan perlahan, Teddy masuk membawa bunga untuknya dan ibu tiri Stella memberi waktu selama 3 menit untuk mereka berdua berbincang. Saat diberi waktu untuk berbincang, Teddy berkata jika kematian bisa saja datang dalam sekejap dan ia rela jika semua itu dirinya lakukan bersama Stella. Ketika mereka sedang berciuman, ibu tiri Stella memergoki mereka dan memuji nyali dari Teddy yang membuatnya langsung mengusir mereka berdua untuk segera pergi dari kediaman ayahnya. Di masjid nomor 7, Rasul Kudus dengan cepat bergegas mengumpulkan semua orang untuk melakukan kongres. Ia ingin Malcolm menggantikan dirinya di acara Lester Wolf nanti dan meminta Malcolm untuk tak berkomentar mengenai pembunuhan tersebut. Tetapi Malcolm berpendapat lain. Ia merasa jika momen ini adalah waktu yang tepat untuk mereka membalikan keadaan dengan menekan orang berkulit putih untuk merasakan kesalahan mereka. Rasul Kudus paham betapa ambisiusnya seorang Malcolm, namun ia tak ingin dirinya berkomentar terhadap apapun nanti. Dan apa yang Malcolm lakukan di sana ternyata mendapat respon negatif dari para anggota lain yang didengar langsung oleh Alice ketika ia sedang membersihkan wastafel. Di tempat yang lain, Bumpy langsung menghampiri Powell untuk membicarakan tentang konspirasi pembunuhan Presiden Kennedy yang dipercaya oleh Powell dilakukan oleh para mafia. Bumpy mencoba untuk membela keluarganya jika Kostra tak mungkin gegabah melakukan itu semua. Terlebih Powell juga tahu Kennedy tak hanya memiliki musuh di mafia, jauh lebih dari itu. Kini Bumpy ingin Powell menggunakan kekuatan kongresnya untuk mengumpulkan massa sebanyak mungkin yang sayangnya ditolak oleh Powell dengan alasan ia sudah terlalu banyak membantu Bumpy. Lalu terlihat begitu baru saja orang suruhan dari Chin datang bersama istrinya. Mereka langsung masuk ke dalam hotel dan orang itu dengan cepat meminta kepada istrinya untuk pergi terlebih dahulu dan ia berjanji akan membawanya ke bioskop apabila pekerjaannya telah selesai. Terlihat juga ia langsung mengeluarkan beberapa senjata andalannya untuk menjalankan tugas. Kembali ke markas Chin, saat itu istri tirinya mendatangi Chin untuk berbicara berdua. Ia mengaku jika Teddy dengan beraninya menghadap ke rumah mereka menemui Stella dan ia ingin mengetahui apa yang akan Chin lakukan kepadanya. Chin mengaku ia tak tahu karena kini dirinya hendak membebaskan Stella setelah apa yang pernah Stella alami membuatnya tak ingin lagi merasakan kehilangan anak semata wayangnya. Sebenarnya saat itu istri dari Chin berusaha untuk menekannya agar melakukan sesuatu. Karena apabila ia peduli terhadap Stella, maka dirinya akan berusaha untuk menyingkirkan Teddy. Tetapi Chin hanya tertawa karena ia benar-benar tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Akhirnya wawancara Lester Wolf pun dilakukan. Di sesi wawancara itu, Lester berusaha untuk memancing Malcolm agar memberikan komentarnya terhadap pembunuhan presiden. Pada awal pembicaraan, Malcolm mewakili National of Islam jika takkan pernah memberi komentar apapun tentang pembunuhan tersebut. Namun saat Lester meminta keterangan pribadi darinya, barulah Malcolm menjelaskan jika pembunuhan itu baginya seperti ayam yang pulang ke kandang sendiri. Dan tentu apa yang Malcolm katakan adalah suatu hal yang fatal bagi National of Islam, karena Lester berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan untuk disebarkan ke publik. Ketika Bumpy sedang menyiapkan beberapa uang untuk perbekalan Mei Mei bersama anak buahnya, tiba-tiba saja mereka kembali melihat berita mengenai pembunuhan presiden yang ditembak di dalam kantor kepolisian. Mereka tentu terkejut karena mungkin saja ini adalah sebuah propaganda karena apabila terdapat pembunuhan di dalam kantor polisi, maka orang itu sangatlah berbahaya sehingga Bumpy menyuruh kepada anak buahnya untuk segera menjemput Mei Mei serta Margaret tanpa memperdulikan dirinya. Setelah istri dari Chin pergi meninggalkannya sendirian, Ernie yang memiliki ide tiba-tiba saja mendatanginya untuk meminta izin menikahi Stella. Ia mengaku setiap hari selalu memikirkannya dan sangat ingin melindunginya. Yang tentu saja ide dari Ernie ditolak mentah-mentah olehnya karena ia tak mau terlebih dahulu memikirkan itu semua. Padahal saat ini Stella sedang bertemu dengan Teddy di halaman rumahnya. Teddy benar-benar nekat karena perumahan Stella sangat jarang dilalui oleh orang berkulit hitam. Di sana Teddy hanya ingin memberitahu Stella jika dirinya berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pembuka di acara penyanyi Sam Cooke di Apollo. Tak hanya itu, mereka juga akan terbang menuju LA karena ia mendapat tunjangan rumah untuk mereka tinggali bersama. Mendengar kabar tersebut membuat Stella sangat amat senang. Ia langsung memeluk Teddy dan tak mempercayai ini semua benar-benar akan terjadi. Apa yang Malcolm katakan di hadapan Lester Wolf langsung mendapat reaksi cepat dari Rasul Kudus yang memanggilnya untuk bertanya mengapa Malcolm melakukan ini semua.
Malcolm meminta maaf. Ia mengaku frustasi karena sangat ingin membuktikan kepada dunia tentang kekuatan dari Islam. Ia juga mengakui kesalahannya dan siap untuk mendapatkan hukuman dari Rasul Kudus berupa bungkaman selama 90 hari, yaitu Malcolm tak diperbolehkan berkomentar apapun dan tak diperbolehkan untuk beroperasi di Masjid nomor 7. Rasul Kudus juga meminta maaf karena ia harus menyalahkan Malcolm atas segala kesalahan ini. Di luar ruangan, Bumpy dan Alice sedang menunggu rapat selesai. Di sana Bumpy meminta maaf kepada Alice karena tak mengajaknya pergi bersama Mei Mei. Ia tahu mungkin saja Alice akan cemburu dengan semuanya. Namun Alice dengan legowo menerima itu semua karena ia juga sadar sedang berada di posisi yang berbeda dengan ayahnya. Tak lama kemudian Malcolm memanggil mereka berdua ke dalam ruangan miliknya. Di sana ia menceritakan semuanya bahwa kini ia sedang dibungkam selama 10 hari yang artinya ia tak bisa melindungi Alice. Sehingga mungkin dirinya akan meminta Alice untuk keluar dari ruangannya sekarang juga. Sebelum Alice pergi, ia meminta Malcolm untuk bersabar karena 90 hari adalah waktu yang sangat singkat. Kemudian setelah Alice pergi, mereka berdua langsung berbincang. Malcolm mengaku jika umat muslim berusaha menjebaknya dengan menuduh ia membangkang terhadap Rasul Kudus. Bumpy paham karena negara mereka kini sedang diguncang akibat kematian dari Presiden Kennedy. Lalu Malcolm memberitahu jika ada seorang anggota Islam yang merupakan pihak kepolisian yang selalu ingin menurunkan dirinya di National of Islam. Di Pleasant Avenue, Ernie bersama rekannya melihat Chin yang frustasi hingga ia tertidur. Rekan dari Ernie memberitahunya jika ia ingin membuat Chin bahagia dan mungkin saja dirinya akan mendapatkan apa yang ia mau, maka dirinya harus membunuh pria berkulit hitam bernama Teddy itu. Apa yang rekan dari Ernie katakan membuatnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Lalu scene berpindah pada Powell yang sedang melakukan konferensi pers di kantor miliknya. Ketika ia sedang membicarakan mengenai pembunuhan terhadap presiden, tiba-tiba saja Esther James datang dengan menuduh Powell sebagai orang yang licik. Ia dengan sengaja tak mau membayar uang kepadanya karena semua uang yang ia miliki telah ditransfer pada istrinya. Lalu tak lama kemudian polisi pun datang untuk berusaha menangkapnya. Tetapi beruntung Powell berhasil kabur melalui pintu belakang. Di satu sisi, Bumpy telah mengantarkan anak serta Mei Mei pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Bumpy meyakinkan mereka jika semua akan baik-baik saja dan mereka akan segera bertemu kembali. Lalu setelah Mei Mei masuk ke dalam mobil, Bumpy meminta kepada anak buahnya untuk meninggalkan dirinya sendirian. Karena ia tak ingin ada orang lain di kediamannya. Padahal saat itu, pembunuh bayaran Chin telah siap memantaunya di dalam mobil polisi. Di malam hari, itu adalah malam yang paling Teddy tunggu-tunggu. Karena pada akhirnya ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk tampil di Apollo. Teddy begitu bersemangat di hadapan para penonton dan langsung bernyanyi yang membuat para penonton bergemuruh semangat menikmati alunan musik yang tanpa Teddy sadari juga, di sana Ernie sedang memantaunya. Di kediaman Bumpy, ketika ia sedang termenung sendirian, tiba-tiba saja ia mendengar suara langkah kaki di luar yang membuatnya langsung sigap untuk membela diri dengan mengeluarkan pistol. Hanya dengan berbatas pintu antara ia dengan pembunuhnya, mereka berdua sama-sama melontarkan peluru yang membuat peperangan pun langsung terjadi. Baik Bumpy maupun pembunuh bayaran itu berusaha untuk melukai satu sama lain. Mereka saling menusuk, menghajar hingga Bumpy akhirnya berhasil dibuat tak berdaya. Beruntungnya ketika Bumpy hendak dibunuh, tiba-tiba saja Alice datang yang membuat pembunuh bayaran itu mengurungkan niatnya. Lalu ketika pembunuh bayaran itu hendak membunuh Alice, Bumpy kembali bangkit menghajarnya berkali-kali dan lagi-lagi Bumpy harus dibuat tak berdaya. Sehingga Alice datang dari belakang langsung menyayat leher pembunuh bayaran itu hingga tewas dan dengan cepat menyelamatkan nyawa dari Bumpy. Hal yang sama terjadi setelah pertunjukan dari Teddy yang dimana ketika ia sedang bersama Stella, tiba-tiba saja Ernie datang menghampiri mereka berdua. Kemudian Teddy datang dengan sigap melindungi Stella yang sayangnya tanpa mereka semua sadari, rekan dari Ernie dari kejauhan menembak Teddy hingga ia perlahan kehilangan darah dan tewas di tangan dari Stella. Melihat kekasihnya tewas di tangannya sendiri membuat Stella benar-benar marah. Ia langsung mengusir Ernie yang dicap sebagai seorang pembunuh. Dan setelah percobaan pembunuhan terhadap Bumpy terjadi, ia langsung menelepon Chin untuk memberitahu jika selanjutnya ia akan melawan. Karena pembunuh bayaran yang telah Chin kirimkan untuk membunuhnya telah tewas.
Karena khawatir, Chin dengan segera melakukan pertemuan dengan para anggota keluarga. Di sana ia secara tegas meminta kepada kelima keluarga untuk menerima permintaannya agar membunuh Bambi Johnson karena dirinya telah membunuh Richie Zambrano. Dan semua orang langsung melayangkan tangannya dengan isyarat semua orang setuju. Dan permintaan Chin diterima dengan baik. Lalu scene terakhir di season 1 saat ini memperlihatkan Malcolm yang memutuskan untuk keluar dari masjid nomor 7. Ia juga dijemput oleh Bumpy untuk kembali ke tempat mereka berasal. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah serial ini cukup bisa kalian nikmati? Jangan lupa kalian tetap ikuti perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like setiap video yang kami tayangkan. Juga jangan lupa berikan komentar kalian mengenai channel kami agar kami bisa berimprovisasi dengan baik. Dan sampai berjumpa kembali di season selanjutnya.